dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil menunggu Abi Ridwan hadir di ruang Zoom, boleh saya menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir. Bisa Bapak Ibu yang sudah hadir, benar-benar hadir, bisa menuliskan jawabannya di kolom chat hadir gitu. Di sini yang sudah on cam ada Pak Anang Jogja, Masya Allah, ini istiqomah ikut kajian ngopi pagi. Dan juga ada Ibu Siti Sugesti. Terus ada juga Pak Fajar Alimin. Kemudian ada juga Ibu Fitria. Ada lagi dari Surabaya, Pak Ari. Ada juga yang dari Makassar, Masya Allah. Oh, ini sudah banyak hadir-hadir semua. Baik, Bapak Ibu, saya lihat dulu Abi Ridwan apakah sudah masuk. Kemudian ada juga Bapak Ahmad Khairi. Masya Allah, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semua nggih? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya ini hadir semua, Masya Allah. Sehat, sehat semua. Ini Abi Ridwan apakah sudah masuk? Nggih, Umi Ririn? Belum. Ada juga Ibu Siti Nurrohmah. Masya Allah. Sehat semua nggih? Sehat Ibu Siti Nurrohmah? Alhamdulillah, sehat. Ada juga ini Bapak Hadi MK dan Ibu Ida Farida. Masya Allah. Sehat. Sehat-sehat nggih Pak, Bu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Ini di kolom chat awal, Assalamualaikum sedulur, perkenalkan saya Halim dari chapter Bergas, usaha produksi kecap tole halal. Cara buat halal bahkan baku halal, permodalan nggak pakai hutang, riba insya Allah. Masya Allah, salam kenal juga Pak Halim. Ada lagi ini ada Ul Ahmadi. Ya. Ini Abi Ridwannya belum masuk juga nih. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Abi Ridwan masuk ke ruang Zoom, kita baca Bismillah dulu untuk mengawali kajian ngopi pagi kita dan juga dilanjutkan doa awal majelis bersama. Semoga, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan juga bisa kita amalkan serta bisa kita ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya dilanjutkan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Galih. Pada saudara Galih dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih kepada saudara Galih yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah keimanan kita, menambah tingkat keimanan kita sehingga kita lebih khusyuk, lebih istiqomah dalam beribadah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya alhamdulillah Abi Ridwan sudah masuk di ruang Zoom pada kajian ngopi pagi hari ini. Selanjutnya yaitu acara inti kita, kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Pada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qaditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Wa bi jami'il mawaridin fahma Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ketemu lagi di acara ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan Allah. Semoga diberi kesehatan, kekuatan, hidayah, dan semoga selalu dalam keadaan yang baik dan keadaan dalam rahmat Allah semuanya. Masya Allah.
Teman-teman sekalian, ya, alhamdulillah kemarin beberapa baru pulang dari Malang seperti di acara BRM. Ya. Terus lihat ya teman-teman, Masya Allah, dan juga banyak teman-teman yang baru pulang juga dari silaturahim kayaknya keluar kota, ada yang baru dari Samarinda, Balikpapan, ya kemarin. Luar biasa kegiatan kita di bulan kemarin teman-teman di SCC cukup padat sekali ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tema kita sebelumnya. Pertama, tolong disiapkan pertanyaan yang belum terjawab kemarin. Kita akan lanjutkan tema kita tentang leader yang sip. Wah, menjadi leader yang sip. Kemarin kita sudah membahas leader yang sip itu punya atribut. Ada namanya atribut kepemimpinan. Atribut seorang leader. Masih ingat nggak? Atribut leader ada dua. Apa aja? Ya, di kolom chat. Atau mau tanya di open mic. Atribut leader ada konten dan konteks. Nah, jadi ada yang luar tampak dan ada yang tidak tampak. Ya, secara konteks ya, secara konteks atau secara kemasan, kalau kita membahas ada 3 hal yang kita bahas. Suaranya nggak jelas, masa sih? Ini. Oh, yang lain suaranya jelas nggak? Sama, suaranya nggak jelas. Oke, sebentar. Cek. Masih nggak jelas? Kalau nggak jelas, saya pakai headset. Telepon jauh kok suaranya. Jauh di mata, dekat di hati. Cek, masih nggak jelas, teman-teman? Coba cari solusi kalau memang masih nggak jelas. Sekarang kalau masih kurang jelas, sudah aman belum? Oh, belum, saya pakai headset. Padahal di studio. Oke. Suaranya lebih jelas? Apa masih kurang jelas? Atau sudah jelas? Mas Ahmad, tolong dijawab, Mas Ahmad. Mas Ahmad, kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Masih kurang jelas atau enggak? Lebih jelas. Lebih jelas? Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kok tuh ya? Kemarin saya zoom baik-baik saja di sini. Kok bisa berubah tahu-tahu hari ini? Oke, ya. Leader yang sip. Ada 2 leader yang sip. Ya. Kedengeran tapi masih kecil. Ya. Apakah masih kecil suaranya? Oke, coba dulu lah ya sementara pakai ini dulu aja. Suaranya masih kecil sekali. Masih kecil kan dengan ini juga? Sudah maksimal. Cek.
Harus begini? Oke, jauh. Waktu ya. Ya, mohon dimaafkan kalau memang masih belum jelas dan belum kedengaran, tapi semoga masih bisa terdengar ya. Semoga masih bisa ada yang bisa didengar. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu kita bicara tentang leader yang sip atau leader yang kalau kita bahas tentang atribut seorang leader, ya, atribut leader. Sekarang kita akan bahas tentang leader yang sip. Oke. Coba dicari-cari lain ya, sebentar. Recording in progress. Oke. Masih cek. Cek. Sudah bisa diterima suaranya lebih jelas? Mantap. Alhamdulillah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, mohon dimaafkan ada kesalahan teknis sedikit tadi ya. Tapi semoga tidak mengurangi esensi kita. Kita lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu sekalian, di materi kita hari ini tentang leadership ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang leader yang sip ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang atribut seorang leader, nah maka hari ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana kita menjadi seorang leader yang memiliki kompetensi atau menjadi seorang leader yang baik, pemimpin yang baik ya. Menjadi pemimpin yang baik tentu tidak mudah ya. Kalau kemarin kita sudah membahas ada sudah tampak belum Bapak Ibu? Tampak ya harusnya. Sudah tampak. Sebentar. Sebentar aku kembali. Ya, nah kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana caranya kita menjadi seorang leader yang SIP, ya SIP ini sebenarnya adalah sebuah singkatan ya. SIP ini singkatan dari S-nya adalah sikap ownership, O-nya ini adalah inisiatif, dan P-nya adalah proaktif. Nah, jadi ini adalah sebuah singkatan. Jadi menjadi seorang pemimpin, kita mau jadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin harus jadi seorang pemimpin yang memiliki kriteria ini ya. Yang pertama adalah ownership. Banyak pemimpin ya yang dia tidak memiliki yang namanya ownership ya. Ownership ini apa? Ownership itu adalah rasa memiliki ya. Ownership adalah rasa memiliki. Nah, maksudnya gimana? Jadi seorang pemimpin ya di dalam kepemimpinannya, salah satu indikator terbaik atau terpentingnya adalah dia harus bisa memahami, memiliki. Jadi kalau di dalam hierarkinya Maslow ya, kita ngelihat ada tangga bahwa setiap orang itu dari mulai yang paling bawah gitu ya, ada namanya basic need, survival.
Seseorang hidup untuk memenuhi yang namanya survival atau kebutuhan paling dasarnya dia. Basic sekali, standar sekali. Saya rasa semua orang pertama kali ketika kerja, ketika bisnis, ketika apapun, pasti pertanyaannya kenapa kerja, kenapa berbisnis? Pasti basic pertama kali adalah oh ya karena untuk bertahan hidup. Nah ini pertama basic. Dia akan naik ketika dia sudah basic need sudah terpenuhi, maka dia akan naik yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua mereka bekerja untuk mereka bisa bersosialisasi, bertemu dengan banyak orang gitu ya. Jadi bisa bertumbuh gitu. Nah, terus kalau dilihat lagi nanti ada yang namanya rasa memiliki sense of belonging-nya. Jadi bagaimana menjadikan orang di dalam kepemimpinan kita, orang-orang di dalam kepemimpinan kita itu ngerasa punya rasa memiliki juga dengan apa yang sedang kita bangun gitu. Nah, jadi kenapa kemarin kita harus berbagi yang namanya visi, berbagi yang namanya misi gitu. Karena sharing tentang visi dan misi ini akan menjadikan orang punya rasa memiliki. Nah, ini nyambung mungkin dengan materi kita pada saat kita kemarin di Samarinda ya. Saya bercerita tentang bagaimana kita bisa merekrut, bagaimana kita bisa mengajak tim kita bertumbuh. Salah satunya adalah dengan kita harus membangun visi dan misi. Kemarin di dalam atribut seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi. Kenapa? Agar menjadikan seluruh orang dalam kepemimpinan kita, menjadikan tim kita itu semuanya sama dengan kita punya rasa memiliki. Nah, membangun ownership, sikap ownership di dalam organisasi kita itu penting. Karena kalau seandainya orang-orang dalam organisasi kita tidak punya rasa ownership, membangun sikap ownership, maka masing-masing hanya akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Masing-masing akan menyelamatkan dirinya. Ada sebuah kisah yang Masya Allah luar biasa dari seorang sahabat. Ya, ketika peperangan, mereka harus masuki daerah di sekitar Andalusia ya, di Spanyol mungkin kalau sekarang. Nah, pada saat itu Tariq bin Ziyad dan kawan-kawan harus masuk ke dalam satu pertempuran yang pertempurannya sangat tidak berimbang. Nah, ketika pertempuran ini sangat tidak berimbang, ya, dan kemungkinan besar kayaknya kalau seandainya dihitung-hitung secara naluri atau secara logika manusia itu akan kalah. Apa yang dilakukan sama seorang sahabat yang Tariq bin Ziyad itu? Pasukannya turun, dimotivasi dan sebelum turun bilang, kita maju dan kita harus menang. Dan kita tidak ada pilihan lain selain kita menang. Gitu. Jadi nggak ada, kalau dulu kan ada istilah merdeka atau mati. Ini nggak, pokoknya harus menang. Jalan semuanya, ketika sudah jalan, semua sudah turun dari kapal, karena daerah sana dulu menggunakan kapal. Setelah turun semua pasukannya, kapalnya dibakar. Bakar semuanya. Ketika kapal sudah dibakar semua, maka apa? Nggak ada pilihan. Menang, kalau nggak menang, nggak bisa pulang. Jadi satu-satunya pilihan adalah harus menang saat itu. Dan Masya Allah, ketika seorang panglima perang dengan begitu luar biasa ya, ngajak semua pasukannya gitu ya, bahwa punya visi, punya punya tujuan yang jelas, sesuatu yang clear ya. Semuanya berjuang gitu, dan kapal sudah dibakar, jadi nggak ada istilah menyelamatkan diri sendiri. Ya, karena kalau masih ada kapal, mungkin ada yang takut bisa pulang gitu ya. Karena kapal sudah dibakar, maka nggak ada pilihan lain, maju terus dan harus menang gitu. Nah, membangun sikap mentalitas ownership, punya rasa memiliki satu tujuan, punya rasa memiliki organisasi, punya rasa memiliki perusahaan, itu tidak mudah memang. Nah, maka apa? Butuh latihan terus, komunikasi, butuh latihan untuk mengajarkan kepada tim kita bagaimana mereka bisa punya rasa yang sama gitu. Nah, mulai dari yang bawah. Dan ini memang tidak bisa tiba-tiba gitu ya. Tadi kita orang pasti akan bicara dulu tentang basic need-nya. Penuhin nggak apa-apa basic need. Setelah basic need naik di upgrade ya. Ya kalau bahasa saya sederhana lah 3 itu ya. Transaksional, yang kedua itu ada personal ya. Yang ketiga itu ada spiritual. Ya udah, naikin levelnya bertahap gitu. Jadi bagaimana kita berjuang bersama-sama dari mulai yang paling dasar bahwa kita berbisnis atau kita bekerja di dalam perusahaan. Oke, mungkin awalnya hanya semata cari uang, dan itu nggak salah, karena itu adalah survival, kebutuhan dasar atau basic need. Lalu naikin lagi bagaimana membangun perusahaan itu, kita teamwork, kita punya rasa emosional, kekeluargaan. Nah, itu sudah bagus, naikin lagi sampai level spiritual, bahwa kita berjuang berjihad bersama di perusahaan, menjadikan perusahaan ini adalah sebagai kendaraan kita untuk ke surga bareng-bareng. Dan saya rasa semua sepakat ya, kita membangun perusahaan ini tujuannya adalah bukan yang semata-mata finansial atau uang, tapi tujuannya pasti ada sesuatu yang lebih besar. Tapi kita berbicara untuk berjihad, kita berbicara untuk berjuang bersama-sama, kita berbicara untuk membangun agamanya Allah, pasti paling dasar yang bawah, basic need-nya juga harus kita pikirkan dan kita penuhi. Nah, ini yang pertama, untuk membangun yang namanya ownership. Ya, jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh timku kok egois ya, timku kok nggak mau mensupport ya, timku kok nggak bisa jalan bareng ya.
Nah, maka salah satu pertama kali yang harus kita bangun bersama-sama adalah yuk, ciptakan yang namanya ownership. Nah, ini kelamaan slide-nya, ya. Nah, itu yang pertama ya, ciptakan yang namanya adalah ownership tadi. Teman-teman bisa dipahamin ya, itu yang pertama. Ya, kalau sudah beres dengan yang pertama, ya, adalah yang kedua adalah bagaimana kita tadi memiliki sifat yang namanya proaktif ya, inisiatif SM ya. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun yang namanya inisiatif. Seorang pemimpin, seorang leader, maka dia harus mampu untuk membangun yang namanya inisiatif ya. Bagaimana kita membangun satu kepemimpinan, tim kita itu punya inisiatif bertindak lebih dulu dan biasanya mempunyai pengaruh yang besar daripada yang bertindak karena disuruh. Jadi di dalam organisasi seringkali kalau kemarin saya sampaikan contohnya ada organisasi yang kayak lokomotif ditarik sama satu gerbong atau satu mesin, ada lokomotif yang di setiap di setiap gerbong itu dia ada mesinnya ya. Jadi satu gaya lama pakai lokomotif, satu kayak Shinkansen yang di setiap gerbong ada penggeraknya. Nah, maka bagaimana kita membangun organisasi kita di dalam perusahaan maupun di dalam kegiatan yang lainnya, tim kita punya yang namanya inisiatif. Inisiatif itu apa? Kemauan atau kemampuan untuk bisa bertindak, kemampuan untuk bisa putus-putus sama-sama. Enggak ya? Masih jelas? Aman? Masih aman ya? Kemampuan untuk bisa bertindak, kemampuan untuk bisa berbuat ya, meskipun tidak disuruh gitu. Jadi artinya gini, tapi bukan keluar dari jalur. Jadi inisiatif itu contoh seseorang yang mau bergerak, mau bertindak, mau berbuat, meskipun belum maksudnya nggak harus tunggu dipukul, nggak harus tunggu didorong, nggak harus tunggu ini. Tapi tidak keluar dari rel, tidak keluar dari apa yang sudah disepakati, tidak keluar dari apa yang sudah ditentukan gitu. Misalnya contoh, ini sebagai contoh saja, yang namanya inisiatif. Ada SOP, ada job desk. Nah, job desk dan SOP ini kan adalah sebuah kewajiban. Orang yang namanya punya inisiatif adalah dia mengerjakan tanpa harus nunggu disuruh. Tapi sudah jelas ini adalah aturannya, ini jelas adalah rule-nya, tidak keluar dari situ gitu. Jadi memiliki satu inisiatif untuk bertindak gitu. Nah, tidak yang harus nunggu kayak didorong dulu, nunggu kayak diperintah dulu, nunggu kayak disuruh dulu gitu. Nah, membangun inisiatif ini adalah dengan cara kita bagaimana membangun ruang untuk orang-orang menyampaikan pendapat, membangun untuk orang-orang di dalam tim kita untuk dia bisa berbuat dan memberikan apresiasi ya. Nah, jadi ada 3. Jadi yang kita dorong tadi. Yang pertama, membangun inisiatif adalah dengan cara memberikan ruang untuk setiap tim kita punya pendapat. Nggak apa-apa, kita misalnya ada sesuatu yang mau kita kerjakan, kita tanya sama tim kita gitu. Pada saat peperangan Kondak, Rasulullah melihat gitu perbandingan antara jumlah umat muslim kan dapat intelijen dari bin ya, bukan bin ya. Intelijennya Rasulullah ya, ada Jibril yang sudah menyampaikan. Ya Rasulullah, pasukan dari kaum Quraisy sudah akan menyerbu dengan jumlah 10.000 dan saat itu pasukan muslim di Madinah hanya jumlahnya kurang lebih sekitar 3.000. 3.000 berbanding 10.000 sangat tidak sebanding, 1:3. Nah, maka apa? Dikumpulkan para sahabat, ditanya Rasulullah bertanya, adakah yang punya ide apa yang bisa kita lakukan ketika kita akan bertempur dan seterusnya? Lalu dipanggil lah, ada seseorang namanya Salman Al-Farisi. Panggil Salman Al-Farisi untuk cerita, dia seorang ahli dari Persia gitu. Tanya kan. Nah, ternyata apa? Di sana biasanya membangun parit-parit. Akhirnya parit ini diambil, diakomodir, membangun parit-parit atau hendak. Nah, jadi membangun paritnya jangan bayangin kayak selokan depan rumah ya. Paritnya itu lebarnya kurang lebih sekitar 5 meter, dalamnya 3 meter. Itu besar banget. Dan kalau kita ngelihat itu di tanah Arab sana, itu kondisinya bebatuan, bukan kayak di Indonesia yang tanah yang gembur gitu ya. Dan dikerjakan dalam terik yang sangat panas. Wah, itu luar biasa ya. Tapi ini ide yang disampaikan oleh seorang sahabat. Yang pertama jadi apa? Memberikan ruang untuk mendengarkan aspirasi, pendapat ya. Lalu apa yang kedua? Memberikan ruang untuk mereka mengeksekusi, kerjakan gitu ya. Mengerjakan bagaimana di tengah itu diatur bagaimana ide tadi itu dieksekusi, tidak langsung patahkan, tidak disangkal, bukan hanya mendengarkan tapi dikasih ruang juga untuk mempraktekkan gitu kira-kira gitu. Padahal sebenarnya kalau saya pernah mungkin ngobrol santai gitu dengan beberapa sahabat, dengan guru saya juga.
Sebenarnya kan kalau Rasulullah tinggal minta sama Allah mungkin saat itu solusi yang lainnya mungkin pasti akan dikasih yang namanya ilham, dikasih pasti yang namanya cara gitu. Tapi kenapa Rasulullah masih mengumpulkan para sahabat, tanya dengan para sahabat gitu. Nah inilah Masya Allah ya. Jadi mungkin ada cara yang lebih praktis, lebih mudah, nggak harus sampai para sahabat di tengah panas terik, bahkan sampai banyak yang menyerah saat itu, mundur dari medan pertempuran. Dalam konteksnya adalah ketika menggali hampir pingsan, makanan terbatas, kondisi sangat sedikit sekali, yang makannya aja itu ibaratnya hanya tangan dibasahin, tempelin di tepung itu dimakan gitu untuk seharian. Kurma itu ditempelin bagi-bagi, bukan satu biji gitu. Itu kan waduh luar biasa sekali kondisinya. Tapi apa yang dilakukan sama Rasulullah nggak tanya dan dipraktekkan, ayo praktekkan apa yang sudah dimasukkan itu. Jadi walaupun kadang-kadang kalau dirasa itu sangat berat. Nah, maka inisiatif itu ada dua tadi ya. Yang pertama kasih ruang untuk tim kita untuk mengajukan pendapat, dan kasih waktu atau ruang untuk tim kita untuk berbuat gitu. Nah, ini yang kemarin saya lupa di mana ya. Kemarin ada sempat pertanyaan yang menyampaikan duplikasi itu kan tidak mudah gitu. Kalau seandainya kita menunggu tim kita untuk dia berbuat, melakukan sesuatu, mereka kan belum tentu mampu mengerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Sehingga pasti akan lama, pasti akan ada, saya nyampaikan ada pertanyaan tapi di mana gitu. Tapi dari poinnya adalah yang saya sampaikan, banyak orang ngerasa gini, kenapa kok akhirnya mengerjakan sendiri dan tidak dikerjakan sama orang lain gitu. Karena kadang kita tidak siap untuk melihat tim kita berbuat kesalahan gitu. Sehingga apa? Ketika kita melihat celah ruang orang berbuat kesalahan, akhirnya udah kita kerjakan sendiri, kita tandangin sendiri gitu. Nah, inilah yang membuat akhirnya tidak muncul inisiatif dalam tim kita. Kenapa? Karena terlalu sering kita take over, terlalu sering kita ambil alih masalahnya. Contoh kayak di SBC kemarin acara di BRM gitu ya. Saya minta sama teman-teman, ayo teman-teman, ini sudah waktunya mentor yang ngisi gitu. Jadi hampir mayoritas semua mentor muncul. Materi-materi kemarin sebagian besar disampaikan mentor. Saya minta juga teman-teman OIC 6, ayo ini yang mau ada acara GWU, teman-teman silakan diatur mekanismenya gimana. Saya kasih ruang. Mungkin ada celah di situ mungkin yang tidak mungkin berpotensi tidak baik atau apa segala macam, bukan tidak baik ya, kesalahan atau apa, tapi bagi saya nggak apa-apa, ini bagian dari pembelajaran gitu. Ayo lakukan saja, nanti kita evaluasi bersama gitu ya kalau ada hal-hal yang mungkin kurang optimal. Nah, inilah yang harus kita latih di dalam tim kita ya, memberikan kesempatan untuk beraspirasi pendapat. Itu Mas Mujahid dan teman-teman meeting sampai jam 11 malam hanya membicarakan bagaimana teknis untuk nanti ibaratnya ini dari satu acara bisa nanti berlanjut ke acara, berlanjut lagi ke berikutnya gitu. Jadi dibahas sampai sedetail itu. Nah, ini maka saya kasih waktu, oke silahkan teman-teman untuk prepare persiapan acaranya. Lalu saya kasih kesempatan untuk eksekusi, teman-teman melakukannya gitu ya, walaupun tetap saya dampingin. Nah, baru yang terakhir tadi, setelah kita kasih kesempatan untuk beraspirasi, menyampaikan pendapat, kita kasih kesempatan untuk melakukannya, mengeksekusi apa yang sudah menjadi ide atau pendapatnya. Yang ketiga adalah diapresiasi. Apresiasi ini penting. Jadi dalam konteks agar ada inisiatif. Jadi sehingga ketika sesuatu sudah dilakukan, ya kita tetap harus kita apresiasi. Dan kemarin saya sampaikan, mentor-mentor BRM yang mengisi luar biasa gitu ya. Sebelumnya mereka hanya mengisi jeda beberapa materi dan juga tidak semuanya full disampaikan sama mentor gitu. Tapi kemarin Masya Allah luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman kemarin. Setujulah mungkin yang datang bahwa kemarin banyak insight yang didapatkan dari para mentor-mentor yang sudah hadir ya. Ini contoh gitu ya. Inisiatif. Dan yang terakhir, yang ketiga kita bicara tentang P ya, SIP. P-nya adalah proaktif. Proaktif ini apa? Nah, jadi yang ketiga adalah SIP-nya adalah proaktif. Nah, ini SIP-nya adalah proaktif. Bagaimana kita membangun ya satu pola kepemimpinan yang juga selain hanya sekedar inisiatif, tapi ada yang namanya proaktif ya. Nah, proaktif ini apa? Proaktif ini bagaimana kita menciptakan, atau seorang pemimpin itu punya 2 poin ya. Proaktif ini yang pertama adalah bagaimana kita disiplin dalam eksekusi, dan yang kedua adalah aktif dalam memotivasi ya. Nah, ini yang perlu menjadi pembelajaran kita. Jadi ketika sudah jalan seorang pemimpin dalam kondisi-kondisi tertentu, maka pasti kita mengalami kondisi di mana tim kita mungkin tidak perform secara optimal. Tugas kita sebagai seorang leader adalah memastikan bagaimana organisasi kita berjalan
dengan disiplin secara eksekusinya ya. Ada ini kalau mau ngomong 4DX panjang ya, teman-teman sudah bahas di Leader Camp, jadi saya rasa teman-teman sudah paham ya. Jadi artinya ada 4DX, 4 disiplin eksekusi yang harus dijalankan. Nah, proaktif ini benar-benar kita bisa membawa tim kita dengan aktif. Dan juga yang kedua adalah aktif memotivasi. Kenapa? Karena semangat dan motivasi naik dan turun. Ketika tadi eksekusi menjalankan sesuatu, mungkin ada hal-hal yang berat, membebani dan lain-lain, maka salah satu yang bisa dilakukan atau harus dilakukan seorang pemimpin adalah aktif memotivasi. Nah, kira-kira itu. Nah, inilah teman-teman, sahabat sekalian, 3 hal yang kemarin kita bahas menjadi seorang pemimpin yang sip ya, karena sudah molor agak panjang. Saya beri kesempatan pada Ustaz Ahmad, mungkin ada yang mau disampaikan, nanti lanjut tanya jawab setelah itu ya. To the point aja, Ustaz Ahmad, langsung pada poinnya saja. Terima kasih. Kita ketemu lagi setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Abi Ridwan untuk materinya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sembari menunggu pertanyaan, mohon izin saya untuk berbagi layar, melaporkan kegiatan di Pondok Etermadan Utsman bin Affan di minggu kemarin. حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما Nanti maksudnya dikategori riya sama sum'ah. Riya ini pengen dilihat orang, sum'ah ini pengen dengar omongan orang. Itu sum'ah, pengen dengar omongan orang. Dengar omongan orang ini dengar yang bagaimana nih? Dengar maksudnya ya, yang baik-baik. على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظاهر
مع الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Baik Bapak Ibu, itu tadi laporan kegiatan di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan di minggu kemarin. Dan untuk laporan cash flow donasinya, itu donasi masuk di minggu kemarin total 2.162.000, sedangkan saldo di November minggu kedua kemarin minus 1.989.000 sekian. Sehingga sisa dana di November minggu ketiga ini masih minus 902.000 sekian. Kami ucapkan jazakumullah khairon kasiron kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan rezekinya untuk support amal pendidikan, amal soleh Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan sebaik-baik balasan. Dan untuk donasi subuh di pagi ini Bapak Ibu bisa berdonasi ke rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Utsman. Dan untuk konfirmasi transfer donasi Bapak Ibu bisa konfirmasi ke WA admin 0895 13 09 2202. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya bacakan pertanyaan yang di minggu kemarin, nggih, Abi. Ya, lanjut. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Pak Asil Samaun. Afwan Coach izin bertanya, kalau kita punya partner kerja yang punya masalah berat di rumah tangganya, sejauh apa kita sebagai partner atau leader untuk masuk atau memberikan masukan atau nasihat? Syukron, Coach. Ya, kalau masalahnya rumah tangga, memang sebaiknya kita tidak terlalu jauh atau kita tidak masuk ke dalam aspek-aspek rumah tangga kecuali mereka bertanya atau berkonsultasi, ya. Jadi kecuali mereka bertanya atau berkonsultasi nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya mereka tidak bertanya atau berkonsultasi, saran saya jangan. Kenapa? Karena akan terlalu riskan kita masuk ranah-ranah yang sifatnya adalah sangat pribadi sekali gitu ya. Jadi kalau kita kerja di perusahaan gitu ya, kita konseling, kita kasih. Ya. Jadi saran saya apa? Mediasinya adalah dengan cara membentuk kelas-kelas yang sifatnya adalah parenting, rumah tangga, ya, keluarga sakinah dan seterusnya. Jadi artinya kita tidak strict secara langsung untuk masuk ke urusan rumah tangga orang lain. Nah, tapi menyediakan wadah untuk teman-teman bisa belajar bagaimana konteksnya dalam rumah tangga untuk bisa menjadi rumah tangga yang baik. Nah, jadi disiapkan kanal untuk konseling, disiapkan kanal untuk dia bisa bertanya, gitu. Jadi kecuali mereka memang sudah bertanya konsultasi dengan kita, nah maka baru kita jelaskan. Tapi kalau enggak, jangan, karena itu ranah yang sangat pribadi sekali, gitu. Jadi kita jangan memasuki. Saran saya seperti itu. Karena pasti tidak akan nyaman buat orang yang tim kita gitu kalau kita masuk terlalu dalam. Baik, gitu kira-kira Ustaz Ahmad. Baik, selanjutnya izin bertanya Coach, bagaimana cara mengasah karakter leadership kita agar tumbuh? Bagaimana cara mengatur atau mengasah karakter leadership kita agar tumbuh? Maka banyak-banyak mencari challenge atau tantangan. Jadi cara mengasahnya adalah, ada dulu pernah kita sampaikan mungkin tahun kemarin kalau nggak salah, namanya teori katup leadership. Katup leadership itu setiap orang itu punya katup kepemimpinannya. Ada yang mungkin dia secara value kapasitasnya hanya baru mampu untuk memimpin 5 orang. Jadi walaupun dikasih 100 orang, mungkin hanya 5 orang yang bisa dipimpin. Ada yang punya katup leadership-nya sudah bisa sampai dengan 20 orang, ada yang sudah bisa 100 orang, ada yang bisa 1000 orang gitu ya. Maka dalam teori katup leadership ini, maka kita harus berani untuk men-challenge diri kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar. Nah, kalau kita sudah mampu menyelesaikan masalah kecil, nanti kita akan dihadapkan masalah lebih besar lagi, masalah lebih besar lagi, masalah lebih besar lagi. Nah, cara mengasahnya ada
adalah dengan banyak-banyak menyelesaikan masalah, banyak-banyak menyelesaikan tantangan yang ada di dalam organisasi kita atau dalam perusahaan kita. Nah, jadi semakin besar tantangan dan challenge-nya, maka leadership kita akan semakin terasa. Jangan menghindari masalah. Semakin kita menghindari masalah, maka ibarat pedang itu akan tumpul gitu, karena nggak kita asah dengan digunakan gitu. Itu contohnya kayak gitu. Lanjut, selamat. Baik, selanjutnya izin bertanya, apakah benar menjadi seorang pemimpin itu anugerah? Jadi hanya orang tertentu yang mendapatkan anugerah yang akan menjadi seorang pemimpin. Oke, apakah pemimpin itu adalah hanya sekedar anugerah? Saya merasa bakat mungkin ada, tapi semua orang itu layak menjadi pemimpin. Bahkan sejak kita dilahirkan, itu kita sudah mampu untuk menjadi seorang pemimpin sebenarnya. Kita ini kan bibit unggul, bibit pilihan, mengalahkan sel sperma yang lain yang jumlahnya sangat banyak sekali dan hanya jadi satu, yaitu kita. Nah, maka dalam konteks ini kalau kita bisa mempelajarinya, maka apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Semua dari kita diciptakan menjadi pemimpin. Kalau seandainya tidak semua dari kita itu punya bakat memimpin, Al-Qur'annya salah dong. Kenapa? Karena Al-Baqarah ayat 30 menyampaikan bahwa setiap dari kita diutus ke muka bumi ini untuk menjadi seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengelola. Nah, maka semua dari kita punya bakat pemimpin. Ya. Semua dari kita punya potensi, anugerah sama Allah untuk memimpin. Memulai dari kemarin kita sudah membahas sebelumnya, mulai dari memimpin diri sendiri, ya, memimpin keluarga, memimpin organisasi kecil, memimpin perusahaan, sampai nanti suatu saat mungkin bisa memimpin masyarakat. Ya. Nah, itu tahapan-tahapannya. Semua dari kita pemimpin. Baik, selanjutnya izin bertanya, apakah pemimpin yang tegas harus selalu mengambil keputusannya sendiri dan jangan mau diatur oleh tim atau bawahan? Ya, apakah pemimpin yang tegas? Tadi saya sudah menyampaikan, ada namanya inisiatif, ada namanya proaktif. Pemimpin yang baik, bahkan sekelas tadi Rasulullah saja pada saat mau perang Khandaq itu masih bertanya sama para sahabat yang lain. Ya. Nah, dan pendapatnya sahabat dipakai. Nah, dalam konteks kepemimpinan banyak cara, teman-teman. Semoga nanti kita bisa mencoba untuk membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan ya. Ada gaya autokratik, ada gaya pemimpinan itu yang dia menggunakan demokratik, ada yang pendekatan persuasif, ada yang pendekatannya pemimpinan itu nanti yang cair ya. Bermacam-macam pola pendekatan kepemimpinan. Nah, dalam banyak pola kepemimpinan, ya kalau kita ngelihat secara umum, kita paling tidak bisa melihat gini. Kalau saya ngambil dua, satu yang tegas, satu yang soft gitu aja. Saya bagi dua dulu ya. Kapan kita harus tegas, kapan kita harus soft. Nah, maka teman-teman harus melihat organisasi kita. Kalau dalam kondisinya adalah kritis, genting, udah sangat parah sekali. Bisa contoh kita nih ya. Bisa contoh sederhananya. Di perusahaan nih. Perusahaan kita ini harus membuat keputusan dalam kondisi yang sudah sangat kritis. Kalau enggak diambil keputusan segera, perusahaan bangkrut. Contohnya misalnya kondisinya COVID kayak kemarin, pandemik. Ini keputusannya sudah harus sangat cepat sekali. Kenapa? Kita harus work from home, merumahkan karyawan sebagian, mengatur skema remunerasi, atau tetap masuk, tapi kita pasti perusahaannya nggak akan ada omset dan jebol dan bisa tenggelam di kapal. Nah, dalam kondisi kayak gitu, maka nggak bisa pakai pendekatan kalem, lembut yang tadi, yang demokratik, minta pendapat dulu, semuanya dikumpulin, keburu mati perusahaannya. Maka dalam titik tertentu, dalam kondisi kritis, maka butuh pemimpin itu yang dia tegas gitu, yang harus putuskan nah, gitu. Jadi putuskan sendiri ya. Putuskan sendiri tentunya dengan knowledge, pengetahuan semua yang sudah kita pahami dan kita tahu resikonya. Tapi dalam kondisi yang tidak kritis, dalam kondisi yang santai, kondisi yang rileks, tidak ada challenge yang begitu besar, maka kadang kita harus memberikan kesempatan tim kita bertumbuh, dengarkan mereka gitu. Jadi ngelihat sikonnya juga. Jadi jangan kita kaku terus, nanti gampang pecah. Juga jangan kalem terus, dengerin terus, ikutin terus. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak kemana-mana. Jadi kayak air mengalir gitu ya. Jadi kita harus tahu gaya-gaya kepemimpinan itu bukan berarti saklek ya. Kalau kemarin kita belajar di Samarinda tentang ada 5 style tadi ya. Ada gayanya orang-orang kiri bawah gitu ya, yang biasanya sangat detail sekali, terplanning, terencana. Ada gaya-gayanya orang kiri atas yang suka nunjuk-nunjuk kayak gitu ya. Ada gayanya orang yang tengah gitu, otak tengah yang gayanya mencari aman, mencari perdamaian gitu ya, tidak menghindari konflik. Ada gaya kanan atas yang inovatif, loncat-loncat berbeda. Ada gayanya kanan bawah
yang persuasif sekali gitu. Nah itu kan gaya kepemimpinannya beda-beda. Dan mana yang terbaik? Semuanya baik, semuanya bisa jadi pemimpin dengan gaya yang berbeda. Tapi kalau Anda butuh keputusan cepat, satset gitu ya, maka kemarin sudah kita bahas Coriolis yang paling cepat mengambil keputusan, kira-kira begitu kan. Tapi kalau Anda butuh suatu keputusan yang terperinci, detail, terencana, kasih ke orang melankolis. Kalau Anda butuh menarasikan agar banyak orang ikut, kasih ke orang sanguinis, kira-kira begitu. Jadi semuanya itu. Tapi kalau Anda dalam kondisi konflik butuh mendamaikan, kasih orang pragmatis. Nah, jadi artinya itu kan style, gaya leadership yang kita harus tahu, dan semuanya itu punya momentumnya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya, semoga menjawab. Ada lagi, Ustaz Ahmad? Masih ada 2 lagi, kita selesaikan. Baik. Baik, lanjut. Mohon izin bertanya, jika posisi kita sebagai bawahan punya leader yang tidak memiliki sikap leadership dan tidak punya visi atau program, apa yang harus saya lakukan sementara saya tidak berani memberikan masukan? Ya, oke. Maka seorang pemimpin itu tidak harus di depan, ya. Ing ngarso suntulodo tuturi handayani, kan? Ing madya mangun karso, gimana sih? Ing ngarso suntulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Pemimpin itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, ya. Kalau di depan dia memberi teladan, di tengah dia berkarya, di belakang dia mendorong. Nah, jadi dalam hal-hal tertentu, ya, saya juga tidak menjadi pemimpin gitu. Di banyak hal saya hanyalah sebagai supporter. Contoh di dalam rumah tangga keluarga besar saya, masih ada orang tua saya, masih ada bapak saya. Saya tidak akan mengkudeta ayah saya, gitu. Saya nggak akan mengkudeta bapak saya. Tetap dalam rumah tangga keluarga besar, tetap saya akan bicara bahwa kita semua dengarkan dawuhnya bapak, gitu ya, kira gitu. Nah, maka dalam konteks itu ketika saya punya ide, saya punya pendapat, saya punya mungkin apa yang dipikirkan bapak sudah nggak relevan dengan kondisi hari ini, saya tidak membantah atau tidak menyalahkannya. Tapi apa? Tadi tuturi handayani, di belakang saya mendorong. Dengan cara apa? Ngajak diskusi, saya juga bertukar pendapat, bertukar pikiran, dan memfasilitasi. Itu yang terpenting. Jadi memfasilitasi itu artinya apa? Ketika saya tahu bahwa yang sedang memimpin itu mungkin ada hal-hal yang secara kapasitas mungkin saya rasa kurang gitu ya, atau mungkin ini ya pasti saya akan mensupport gitu. Mensupport dengan cara apa? Jadi bukan menyalahkan, tapi apa? Seperti ini, gimana caranya ya? Saya selalu ingat pesan dari bapak saya adalah apa? Dalam kayak permainan bola, nggak semua orang jadi striker. Nggak semua orang itu harus di depan sekali gitu. Kadang ada orang yang harus jadi gelandang tengah, kadang orang harus jadi back, ada jadi playmakernya, bahkan ada jadi kipernya. Nah, saya selalu diajarkan sama orang tua saya, sama bapak saya adalah, kalau dalam permainan kamu harus paham, kamu ada di posisi di mana. Apakah kamu jadi striker, yang tugasmu harus golin? Apakah kamu harus menjadi pemain tengah, yang tugasnya mensuplai bola dan mengcounter kalau ada ini, atau jadi back yang tugasnya mempertahanan, atau jadi kiper, benar-benar untuk jangan sampai kebobolan. Maka harus paham. Nah, maka apa? Maka ketika kita tidak di depan sebagai striker, atau kita bukan yang paling kelihatan menjadi pemegang tampuk kepemimpinannya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, jalankan peran kita. Ya, jalankan peran kita. Ingat, siap memimpin, siap dipimpin. Kalau yang memimpin nggak kompeten, seperti yang memimpin nggak menurut kita nggak ahli atau nggak hebat, nggak punya style leadership, maka kita yang harus bisa mensupport. Kita yang harus bisa mendorong, kita yang harus bisa memberi masukan, memberi insight-nya, kira-kira begitu. Kenapa? Karena esensi dasar dari kepemimpinan itu tidak harus memegang tampuk sebagai puncak pimpinannya, kira gitu. Tapi kita bisa memimpin dari belakang, kita bisa mengarahkan, kita bisa mendorong gitu, dan tanpa perlu harus nama kita terdengar, tanpa harus kedengaran, harus kelihatan, kira-kira begitu. Nah, mungkin itu gambarannya ya, sedikit banyak. Tolong Tat, kita lanjutkan Tat. Baik, pertanyaan terakhir izin bertanya Coach, bagaimana caranya menjadi seorang leadership yang pede, sikap santun, tutur kata baik, penampilan sederhana, tapi saat memberikan motivasi terhadap karyawan kurang percaya diri. Oke, kalau kita mau pede, ya mau nggak mau ya memang harus PA dulu. Apa PA itu? Percaya Allah. Kalau kita percaya dengan Allah, keimanan, ketakwaan kita, dan kita tidak ada yang kita takutkan selain kepada Allah, maka nanti insya Allah akan membuat kita jadi lebih pede, ya, percaya diri gitu. Tapi kalau kita masih nggak percaya bahwa ada Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa bersama dengan kita, nah itu yang membuat kita takut. Ya contoh kayak kita jalan malam-malam gitu ya, lewat jalan yang sepi, nggak ada orang sama sekali, katanya di sana banyak begalnya. Kalau sendirian kan takut. Tapi ketika kita dibersamai sama orang yang mungkin dia, wah badannya besar, jago berantem dan seterusnya, mungkin kita jago silat, kita pede. Nah, kenapa? Karena ada yang membersamai. Nah, maka
milikilah rasa bahwa kita selalu dibersamai dengan Allah gitu. Nah, maka caranya gimana? Ya, keimanan dan ketakwaan kita yang kita tingkatkan agar kita semakin pede dalam memimpin. Dan luruskan niat. Biasanya orang nggak pede itu mulai dari niatnya. Kalau niat kita bukan untuk diri kita sendiri, bukan mencari popularitas untuk diri kita sendiri, apa yang kita takutkan? Kira-kira begitu. Ya, ini penting untuk kita pahami. Ya, jadi kenapa saudara-saudara kita di Palestina itu begitu powerful dan luar biasa sekali, bahkan dari anak-anak kecil itu mereka sangat percaya diri sekali gitu ya. Karena mereka ketauhidannya Masya Allah nggak diragukan lagi. Mereka benar-benar sudah sangat bertauhid sekali dan siap mati untuk Islam dan untuk Allah gitu. Nah, ini yang luar biasa ya. Nah, ini yang mungkin kita perlu pahami. Oke, saat tamat saya coba jawab beberapa pertanyaan di sini karena tadi molor sedikit saya izin ya. Jadi teman-teman beberapa yang di chat belum sempat terjawab. Ada dari Bu Suci. Bismillah, izin bertanya Abi, terkadang kita sebagai leader selalu mengukur kapasitas tim agar setara dengan kita. Dan ini sudah dituangkan di SOP dan job desk, tapi kurang maksimal pencapaiannya. Bagaimana menyikapinya? Nah, ini banyak banget terjadi di banyak organisasi gitu ya. Nah, maka apa yang dilakukan? Betul, nggak apa-apa. Bahkan kalau saya, targetnya adalah bukan kapasitas tim itu nggak hanya seperti saya. Harus di atas, lebih baik. Jadi jangan sampai yang dihasilkan, dilahirkan hanya sama. Maka generasinya hanya mampu menjadi generasi yang sama dengan sebelumnya. Maka generasi berikutnya harus lebih baik. Contoh, anak-anak saya dulu ketika saya seusia mereka, saya hanya juz amma. Ya, saya sampai lulus SD itu baru juz 30 selesai baca, dan hataman Quran baru sampai sekali gitu. Selama sampai dengan SD selesai itu contohnya ya. Dengan kondisi yang memang ya itulah kondisi dulu ketika kami di kampung. Maka target saya ketika anak-anak saya nggak boleh gitu ya. Kalau bisa bukan hanya sekedar baca tapi harus hafal gitu ya. Jadi target sampai selesai sudah harus minimal 5 juz, harus minimal berapa juz. Nah, ini contoh sederhana. Hatamannya udah berkali-kali gitu. Jadi generasi berikutnya harus lebih baik karena tantangannya akan lebih besar. Nah, sama kita kembalikan dalam organisasi, tim di bawah kita suatu saat harus lebih baik. Maka saya kalau kemarin kita ingat waktu di Samarinda, saya membagi namanya metrik kompetensi. Nah, jadi ada tangga-tangga kompetensi. Nah, kita tugasnya adalah bagaimana membangun sistem kaderisasi untuk tim kita lebih baik daripada kita. Dan kita harus bahagia dan bangga ketika melihat tim lebih baik. Salah satu yang kemarin saya sangat bahagia ketika BRM adalah saya melihat mentor-mentor bertumbuh luar biasa. Mas Rohman yang tadinya nggak pede ngomong, bahkan di sedikit orang aja ngomongnya masih berantakan. Kemarin sudah pede ngomong di depan ratusan orang dengan luar biasa, bahkan dipercaya di banyak tempat jadi mentor bersertifikasi. Dan saya ngelihat bagaimana Bang J dulu ketika pertama ngerintis bisnisnya ngomongnya belum tertata dan sekarang sudah begitu powerful sekali, bahkan bisa sampai ngisi sampai di luar negeri. Nah, ini contoh-contoh ketika ngelihat orang-orang kader-kader kita lebih baik daripada kita, itu keberhasilan kita. Nah, jadi bahagia, bangga kalau ngelihat teman-teman lebih baik itu. Saya ngelihat suatu saat mungkin ada Mas Joko, ada teman-teman yang lain, ada Mas Baim, ada teman-teman Korwil, ada teman-teman di pengurus nasional, itu bertumbuh teman-teman OYC. Nah, ini yang penting. Nah, maka kita membangun sistem kaderisasinya. Nah, contoh kalau dalam konteksnya misalnya di SBC aja ya, di SBC kita buat tuh ada dari mulai KPB, OYC, sampai dengan nanti KLP. Nah, hari ini sudah banyak yang bisnisnya lebih besar daripada bisnis saya. Saya ngelihat gitu loh, ngelihat beberapa teman-teman yang KLP, teman-teman ini, senang gitu ngelihat. Kenapa? Bisnisnya udah lebih gede dari saya. Nah, itu berhasil berarti, kira-kira gitu. Seorang guru itu berhasil ketika bisa melahirkan generasi yang lebih baik gitu. Nah, itu contohnya. Nah, maka apa? Maka tugas berikutnya adalah menuangkan kurikulumnya. Nah, menuangkan kurikulum itu artinya apa? Job desk tadi dan SOP di breakdown ke bawah sampai kita tahu apa aja step by step-nya. Nah, sehingga nanti ada kurikulum. Nah, kurikulum ini caranya adalah apa? Nah, saya bertahap. Memang harus sabar ini, nggak bisa nggak sabar. Langkahnya satu adalah saya lakukan, kamu lihat. Nah, jadi saya biasanya pendekatannya gitu. Saya lakukan, kamu lihat. Nah, langkah keduanya adalah kamu lakukan, saya lihat. Nah, gitu. Langkah ketiganya adalah kamu lakukan, saya tidak lihat lagi. Nah, itu namanya duplikasi. Jadi dalam set yang tadi sudah kita susun, dulu pertama kali misalnya Mas Dedi di sini misalnya ya. Mas Dedi pertama kali saya ajak untuk ke klien coaching ataupun yang lainnya. Pertama saya selalu bilang, lihat, perhatiin cara saya membuka acara, bagaimana caranya nanti untuk ngelit ke coaching dan seterusnya gitu. Catat. Pulang baca di jalan pasti saya tanya, dapat insight apa tadi? Nah, gitu. Itu pertanyaan sederhana biasanya. Nah, lalu pasti selalu minta kayak gitu. Saya review. Oke. Besok saya kasih kesempatan. Ayo,
Setelah ngelihat beberapa kali, ayo sekarang giliranmu, coba. Nah, nanti selesai saya lihat, oke, catat lagi. Apa yang kurang, nanti saya feedback, saya kasih masukan lagi gitu. Sampai apa? Sampai satu titik mungkin nanti, oke, saya sudah percaya. Udahlah, ayo kamu jalan. Nah, udah bisa. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena secara kompetensi sudah terpenuhi. Dan itu untuk semua levelnya, gitu ya. Untuk dari yang kecil, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Gitu. Ada tahapan kaderisasinya. Lama, pasti butuh waktu yang lama. Ya. Dulu Mas Mujahid pertama-tama untuk mengelit sebuah event, itu masih saya tongkrongin, masih saya temenin, semuanya. Saya edukasi, ada salah saya evaluasi, dan seterusnya. Lama-lama sekarang kalau mau buat event, asal ada Mas Mujahid, saya sudah tenang. Udah, serahkan Mas Mujahid, selesai. Serahkan Mas Andre, selesai. Kira-kira gitu. Artinya paling dikit-dikit lah mungkin yang saya perlu koordinasikan. Nah, kira-kira begitu, ada tahapannya. Jadi tidak bisa memang langsung tiba-tiba. Ada sebuah proses. Nah, jadi kalau sudah punya job desk-nya dipastikan tim kita mampu menguasainya sampai mereka menjadi ahli seperti kita, bahkan lebih baik daripada kita. Nah, kira-kira gitu, Bu Suci, Bu Indah, ya. Sip, mantap, ya. Oke, masih ada banyak sebenarnya pertanyaan, tapi kayaknya pertanyaannya kita jawab besok. Ini tinggal dari Tevini aja sih. Coach, apa yang harus dilakukan leader jika tim punya masalah pribadi sehingga berpengaruh terhadap kinerja? Oke, cakep. Nanti kita bahas bulan depan aja. Insya Allah begitu ya teman-teman semua, karena sudah jam 6 lewat, ya lewat 11. Afwan tadi agak sedikit terlambat, ada beberapa hal yang masih habis selesaikan. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan ya. Teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, semoga Allah selalu berikan rahmat kepada kita. Semoga hari ini ya teman-teman semua bisa berkarya yang terbaik. Allah berikan hidayah, Allah berikan ilham, Allah berikan perlindungan dalam setiap aktivitasnya. Mudahkan segala urusannya, terima amal soleh dan amal jariahnya, terima seluruh amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Afwan, apabila ada salah kata, kurang teknis dan lain-lain tadi yang kurang optimal, mohon dimaafkan. Dan semoga kita semua selalu bisa bersaudara di dunia, bertetangga nanti di surga. Ya, doakan kami, doakan juga keluarga kami. Ya, abi akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Ridwan untuk materinya pada pagi hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat dan bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri kajian ngopi pagi pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terus ikuti kajian ngopi pagi di setiap Rabu pagi bersama Abi Ridwan Abadi untuk menambah ilmu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.